Etika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Arasid dengan NRP 5019241102. Saat ini saya akan melakukan interview dengan narasumber saya tentang etika dan etiket. Mungkin untuk Mas Aryo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Haryo Dia Chandra Prabowo. Kalau NRP terakhir saya 017. Terus saya dari Departemen Sistem Informasi. Jadi ini adalah KTM saya, bahwa saya adalah asli mahasiswa dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Baik, selanjutnya langsung kepada topik aja. Ya, Jadi aku tuh pengen tahu apa sebenarnya sih etika dan etiket itu. Oke, jadi gini. Kalau menurut opiniku pribadi loh ya, pada gampangnya itu kalau etika itu ibaratnya kayak sebuah sopan santun gitu. Nah, tapi lebih ke arah dirimu sendiri dan juga perilakumu gitu. Kalau emang etiket menurutku itu sama kurang lebihnya. Soalnya pada intinya itu mereka itu satu kesatuan atau saling terikat lah menurutku loh ya. Nah, kalau etiket menurutku kurang lebihnya sama, tapi ini lebih ke arah sosial dan juga cangkupannya lebih kecil lah gitu. Itu sih menurutku loh ya. Bebas kalau emang dari pandangan orang lain bebas. Kalau emang mau nyela apa. Menurut Mas nih, gimana sih kita harus di lingkup ITS nih, dimana kita harus menerapkan etika dan etiket? Oke, kalau emang di lingkup ITS loh ya, aslinya kalau kita menerapkan etika dan etiket itu nggak perlu di lingkup ITS saja, tapi di luar kita harus juga menerapkan itu semua, karena itu norma sosial dan norma kemanusiaan lah ya, dan sebagai kita manusia. Kalau emang dikhususkan, dicakupkan di lingkup ITS, menurutku ya di semua semua elemen ITS atau enggak semua yang tercakup dengan ITS kalau menurutku. Soalnya ya kalau emang kita di cakupan yang lebih luas aja, kita dianjurkan atau kalau menurutku ya diwajibkan untuk cakup semua. Kalau emang hanya dikecilkan cakupannya atau segmennya, itu menurutku ya semua yang cakupan dari ITS. Nah, kenapa enggak satu gitu, kenapa enggak? Menurutku ya gitu sih. Kalau menurutku ya semualah di cakupan ITS. Selanjutnya nih, kapan sih kita tuh kan nggak mungkin kan kita lagi bercanda sama teman mungkin. Nah, itu kapan sih sebaiknya kita melaksanakan etika dan etiket? Oke, kalau emang menurutku kalau kapan lo ya, ini cukup bingung sih menurutku. Soalnya sekali lagi etika itu menurutku ke segala hal. Tapi kalau emang mau minta contoh ya, kalau emang saat bergurau atau bercanda dengan teman ya, kalau menurutku contohnya kita itu nggak boleh bercandanya terlalu serius sampai nyakitin hati teman kita. Terus misalkan bercandanya itu sampai nusuk atau sampai tawuran dan lain-lain, itu janganlah, itu karena itu normal. Terus contohnya juga kayak jangan bawa orang tua gitu. Soalnya takutnya ada salah satu orang itu baper atau gimana gitu. Terus nggak semua lah orang itu bisa nerima perkataan kita. Jadi menurutku yang normal aja lah. Soalnya ya sekali lagi menurutku etika dan etiket itu nggak bisa dikurangi satu tempat gitu. Misalkan satu tempat ini nggak usah diterapin, kalau menurutku janganlah gitu. Kalau menurutku semua lah. Kepada siapa aja sih sebenarnya etika dan etiketnya harus dilaksanakan? Misal ke bapak dosen, aja, apa coba ke cutting aja, apa sesama teman juga, apa adik tingkat juga? Oke. Mas gimana? Ngerti. Kalau menurutku kepada siapa kita terapkan etika dan etiket, ke dosen, ke cutting,
ke adik tingkat pun aku sebagai apa ya, yang punya adik tingkat, aku juga menerapkan etika dan etiket ini terhadap adik tingkatku. Soalnya apa? Aku nggak tahu juga di adik tingkatku ini ada yang lebih tua kah atau apa gitu. Aku nggak tahu juga, dan normalnya kita itu harus saling menghargai sesama manusia, itu yang pertama. Kalau menurutku ke semua orang kita harus terapkan ini etika dan etiket itu. Ke semua orang, jangan apa ya, jangan dikecualikan gitu. Misalkan ke mantan atau ke apa gitu, itu tetap aja kita terapkan etika dan etiket. Gitu. Oke. Ya. Selanjutnya menurut Mas Aryo nih, mengapa kita ini sangat perlu untuk menerapkan etika dan etiket? Oke, simpelnya gini. Kenapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Jadi kalau emang kamu itu mau dihargai sama orang lain, kamu harus menghargai orang lain juga. Dan caranya apa? Yaitu salah satunya kita menerapkan etika dan etiket itu kalau menurutku. Dan juga kalau kita menerapkan etika dan etiket kepada semua orang, dampak yang kita rasakan, yang kita dapat juga, benefit yang kita dapat itu menurutku bakal apa ya, bakal kerasa lah. Coba kamu terapkan etika dan etiket itu ke semua orang, pasti kamu dapatlah hasilnya kayak gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita mengimplementasikan etika dan etiket ini? Mungkin untuk etiket kan mungkin setiap departemen beda ya. Yeah. Misalkan mungkin Mas Aryo bisa memberikan contoh general aja kalau untuk etiket, atau misalkan Mas mau memberitahu etiket di jurusan sistem informasi boleh, atau general aja terserah. Oke, etiket atau etika juga? Etika dan etiket. Oke, etika dan etiket. Kalau etika, menurutku contohnya itu makan nggak boleh ngecap, terus apa ya? Tahu ngecap kan, kayak bunyi lah gitu. Terus etika juga sopan santun gitu. Itu termasuk etika dan itu termasuk etika menurutku. Sopan santun itu termasuk etika. Terus kalau etiket, kalau general yang aku tahu lah ya, aku nggak tahu juga kalau emang di segmen-segmen yang lain apakah berbeda dengan yang aku tahu. Kalau general itu contohnya kita harus menyapa gitu. Terus apa ya, misalkan ke orang yang lebih tua kita menundukkan, kalau jalan ke dosen kita harus menunduk gitu. Terus misalkan apa ya, ke cutting juga gitu, kamu kan apa ya, punya cutting kan ya, ke cutting itu nunduk juga kalau emang jalan. Habis itu menghargai lah orang lain, itu sesimpel itulah menurutku. Pokok jangan sampai apa ya, membuat orang lain tersinggung. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas Aryo atas jawabannya. Oke, terima kasih juga. Untuk sampai wawancaranya sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Bye guys. Oke guys, jadi apa sih kesimpulan dari etika dan etiket itu? Etika merupakan tata cara atau bagaimana cara kita mengelola tindakan dengan baik dan benar secara general. Sedangkan etiket sendiri merupakan bagaimana juga cara kita melakukan suatu tindakan yang terkait pada suatu budaya atau wilayah, terutama di lingkup ITS. Untuk kepada siapa dan di mana saja kita harus melaksanakan etika dan etiket ini. Di mana-mana kita harus melaksanakan etika dan etiket ini. Kenapa? Karena dimanapun kita berusaha untuk menghargai orang atau sopan dan santun terhadap orang, kita juga akan menerima timbal baliknya. Jadi apakah kita harus melaksanakan etika dan etiket ini? Harus dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun, kita harus melaksanakan etika dan etiket ini dengan benar. Di situ pula kita akan dicap sebagai seseorang yang baik, yang sopan dan santun, dan memiliki etika dan etiket. Mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.